Yang lain itu misalnya penyebaran bakteri resisten. Bakteri resisten itu misalnya contoh seperti penderita tuberkulosis. Oh iya. Ya, pengobatan obatnya tuh jangka panjang kan penggunaan antibiotiknya. 6 bulan ya. Betul, 6 bulan. 9 bulan juga ada kan ya? 9 bulan juga ada. Dan dia harus teratur minumnya, jangan sampai terlewat. Kalau misalnya terlewat, kenapa kita selalu menekankan rutin ya Bu, jangan sampai terlewat obatnya. Karena kalau terlewat, takutnya dia resisten dan pengobatannya diperpanjang atau Halo sahabat Hermina, kembali lagi dalam acara Observasi. Saat ini saya Nisrina bersama dengan Apoteker Aura di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Halo Sobat Hermina, perkenalkan saya Aura Putri Purnama, apoteker di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Jadi ke akhir-akhir ini tuh saya sering lihat ya di sosial media itu pembahasan mengenai resistensi obat, terutama ibu-ibu yang memiliki anak nih, wah takut anak saya resistensi obat, takut anak saya tidak optimal penyembuhannya dan lain-lain ya, banyak gitu ya dibahas. Nah, sahabat Hermina pengen tahu nih Kak Aura, resistensi obat itu sebetulnya apa sih? Baik, jadi resistensi obat itu simpelnya di mana bakteri yang menginfeksi pada manusia mengalami kebal terhadap antibiotik yang digunakan untuk mengobatinya. Nah, betul banget, memang resistensi antibiotik ini sedang menjadi perbincangan ya di sosial media karena termasuk ke dalam isu global yang sangat mengkhawatirkan. Biasa disebutnya silent pandemi. Nah, kita juga pengen tahu ya Kak, penyebabnya apa sih penyebab resistensi obat itu? Penyebab resistensi obat itu banyak. Salah satunya itu penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Misalnya membeli obat tanpa resep dokter, dosis tidak sesuai, atau lama waktu penggunaan antibiotiknya juga tidak sesuai, seperti itu. Ya. Oh iya, boleh tuh Kak, dibahas dong satu-satu ya, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai itu tadi seperti apa? Misalnya, kalau kita sakit tenggorokan, biasanya suka pada beli obat yang kayak permen. Iya, yang manis ya, yang manis betul. ya. Itu termasuk antibiotik ya? Itu antibiotik, termasuk antibiotik golongan tinggi malah, dan dia efek sampingnya juga cukup berbahaya, seperti itu. Oh, karena namanya di kalangan awam tuh bukan antibiotik Kak, jadi kita bisa beli karena kan bebas ya tanpa resep dokter, bisa beli, bisa dimakan, dan emang kalau udah enakan sendiri ya nggak diminum lagi. Ternyata itu bahaya ya? Itu bahaya banget. Harusnya juga tidak bisa dijual tanpa resep dokter karena antibiotik itu sebenarnya termasuk golongan obat keras yang harus dibeli memang dengan resep dokter, seperti itu. Nah, terus juga saya sering dengar juga sih ini ya, kalau sakit gigi kan pada langsung beli obat tuh. Betul. Bahkan kayak tuh yang bukan di apotek aja ya, yang bukan apoteker tuh tahu gitu obat sakit gigi itu apa yang paling ampuh, antibiotiknya apa ya. Jadi pada beli sendiri, padahal itu bahaya juga. Itu bahaya ya. Jangan sampai seperti itu karena dapat penyebab. Sama tadi kan lama penggunaan antibiotik ya. Kalau misalnya lamanya tuh berarti harus dihabiskan atau jika ada kendala aja, jika ada keluhan aja? Harus dihabiskan karena antibiotik itu harus sampai tuntas. Misalnya dokter memberikan selama 7 hari, ya memang pengobatannya harus sampai 7 hari sampai tuntas. Soalnya kan ya gitu ya, banyaknya udah enakan dikit, udah nggak demam, udah nggak sakit, langsung udah di stop obatnya, nggak dilanjut ya. Untuk antibiotik harus dihabiskan. Nah, selain penyebab yang tadi ya, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, ada lagi nggak penyebab yang lain? Penyebab yang lain itu misalnya penyebaran bakteri resisten. Bakteri resisten itu misalnya contoh seperti penderita tuberkulosis. Oh iya. Ya, pengobatan obatnya tuh jangka panjang kan penggunaan antibiotiknya. 6 bulan ya. Betul, 6 bulan. 9 bulan juga ada kan ya? 9 bulan juga ada. Dan dia harus teratur minumnya, jangan sampai terlewat. Kalau misalnya terlewat, kenapa kita selalu menekankan rutin ya Bu, jangan sampai terlewat obatnya. Karena kalau terlewat, takutnya dia resisten dan pengobatannya diperpanjang atau bisa resisten terhadap salah satu obat yang digunakan untuk pengobatan tuberkulosis ini. Karena kan kita tahu ada 4 obat itu kan. Misalnya salah satu dia resisten terhadap rifampicin ya. Kemudian dia diobati oleh golongan lain, misalnya obat-obatan golongan lain. Lalu dia itu menyebarkan si penyakit ini ke keluarga atau temannya. Nah, pada saat dia menyebarkan ke keluarga atau temannya, otomatis temannya itu harus berobat pengobatan tuberkulosis juga. Betul. Yang harusnya lini pertamanya itu oleh 4 obat, karena dia tertular oleh temannya yang sudah resisten, otomatis dia juga sudah resisten terhadap si obat-obatan tersebut. Jadi harus langsung diobati golongan lain.